muka bumi ini dalam hukum Allah ada dua. Yang pertama yang jadi, yang kedua apa? Prosedurnya hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Apa? Bisa membela sesukanya kepada siapapun, kepada apapun. Mau masuk surga bawa anjing, tafadhol. Mau bawa kerak, tafadhol. Mau bawa apa saja, tafadhol. Apalagi bawa manusia si A, tafadhol. Allah tidak akan melihat siapa yang dibawa, tapi Allah melihat siapa yang membawa. Paham? 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 Oleh sebab itulah kita harus mencari cara bagaimana disayang oleh orang-orang seperti itu. Bagaimana supaya kita bisa dibela oleh orang-orang seperti itu. Cari cara. Apakah dengan banyak hadiah, menghadiahkan tiap habis sholat hadiahkan kepada para wali, para nabi, para ulama, dengan banyak ziarah kepada para wali, ikut hadir di haulnya, kan? Apa saja, termasuk berbuat ihsan kepada putra cucunya, manusia-manusia agung, tuh, hatta binatangnya saja, ini hewan, binatang saya saja, Abu Ya'lon, karena ini hewan ini dari guru, tuh, Masya Allah, saya nggak disuruh. Ingat, berbuat baik kepada hatta binatangnya. Kenapa? Sifat manusia itu begitu. Kalau benci kepada orangnya, ayamnya aja bisa lemparin batu, motornya aja bisa kempesin. Padahal bencinya sama siapa? Orang yang begitu juga kalau orang cinta kepada orangnya, apapun akan dijaga oleh dia, apapun akan dihormati oleh dia. Oh, ini punya kekasih itu, sehingga sapu tangan dari kekasih selalu dibawa, dicium. Apakah karena sapu tangannya? Bukan, karena ada hubungan sapu tangan dengan yang dicintainya. Begitulah Quran. Walaupun tintanya baru, walaupun yang nulisnya baru, tapi ini adalah di dalamnya hubungan. Ingat, kalamullah yang agung. Yang dicium kertas, yang disuhun kertas, yang dicium tulisan. Kita punya wudhu menghormati tulisan itu. Tapi ingat, dalam tulisan itu kalamullah yang agung, yang qadim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ayat itu kita. Orang menghargai hanya tulisannya saja, menghargai di dalamnya redaksi siapa. Banyak orang yang dihukum oleh polisi, penjara sampai penjaranya seumur umur, cuma karena apa? Cuma karena menyopek surat dari presiden, lalu diinjak-injak, lalu dikencingin. Padahal yang dikencingin kertas, tapi di dalam kertas, dalam tulisan ada ucapan siapa, ada redaksi siapa, menghina ini, menghina itu. Paham? Ayat ini pegangan bagi kita semua, karena sekarang banyak orang yang menulis Quran seenaknya di surat undangan dan sebagainya, akhirnya dihinakan orang, masukkan ke tempat sampah. Foto-foto ulama-ulama yang agung sengaja dipajang, ditempel-tempel di tembok-tembok orang. Padahal ini nempelinnya saja harus ada izin yang punya temboknya. Ini dosa nih. Yang suka nempel-nempelin apa itu berita-berita di tembok orang tanpa izin yang punya temboknya, ini dosa. Walaupun itu tabligh akbar, mengotori chatnya, merusak chatnya, dosa. Lalu setelah itu foto ulama nanti dimasukkan ke sampah, itu seolah ada bisa mendapat bala dari Allah, kerugian dan celaka. Ingat. Agak baligo para ulama yang ada foto ulama tersebut harus nanti dirapihkan, nanti jangan sampai dipakai buat duduk dan sebagainya. Kartos, sedikit. Nah, prosedur yang kedua ini adalah prosedur khusus. Kalau prosedur khusus tidak melihat durhakanya yang dibela, tapi melihat siapa yang membela. Ini prosedur khusus. Beruntunglah kita kalau kita disayang oleh orang-orang seperti itu. Maka kakek dulu waktu memesantrenkan apa ayah
ke ama eyang di sini, ama eyang Cibabat, apa wasiat kakek? Gini wasiat kakek. Mak mah teu hayang dipangbisakeun ngaji ku ilahi. Allah. Mak mah hayang teh dipanghidmahkeun we ka guru ilahi. Sing hidmah ka guru sakitu we. Ilmu ilahi teu nepi, amal ilahi teu nepi, doa ilahi teu nepi, apan guru ilahi menepi. Pan wali guruna ama si baduyun, apa teh guruna teh ama yang si babat, tak simpi kanyaheunkeun guru tingali dapurna, tingali kebonna, nu mawi apa mah salami masantren di Cibabat di dieu kuningan sadayana agarap kebon, agarap itu mah situ dan sebagainya. Sehingga ada kalimat yang sangat berkesan. Apa? Suatu hari salah seorang dari putra ama eyang bertanya kepada mak eyang, mau ngaji pagi-pagi nih, apa mendongengkan? Ama bade ngaos na ayeuna. Saur ama tanyakeun we ka si Toha. Mun we ceuk si Toha ngaji, hayu urang ngaji. Mun ceuk si Toha kudu ka kebon, ama gerek milu ka kebon. Dari sisi khidmah, ingat, jangan sampai kita ujub dengan ilmu, dengan amal kita dan doa-doa kita. Kenapa? Siapa kita ini? Kalau kita banyak sholat kita. Kalau kita banyak doa kita. Kalau kita banyak saum kita. Kalau kita ngaji kita, ilmu kita. Bukan sholat wali, bukan doa wali, bukan ibadah, bukan. Kita. Istilah anak muda sekarang, aku mah apa atuh. Aku mah apa atuh, bagus. Aku mah apa atuh. Walaupun sholat ya sholat kita, walaupun ya puasa kita. Maka tempat kuburan wali, ingat, kuburan wali lebih agung ketimbang rumah kita yang dipakai sholat oleh kita setiap hari dan malam, dipakai baca Quran setiap hari dan malam, dipakai berzikir setiap hari dan malam, dipakai ngaji setiap hari dan malam. Majlis yakni kuburan wali lebih agung daripada rumah kita. Loh, kenapa begitu? Kan sholatnya sholat siapa? Sholat kita. Ngajinya? Doanya? Sama dengan doanya wali? Yang satu kali saja aras bisa goncang? Yang satu kali menjerit kepada Allah hanya dalam hati, malaikat turun semuanya? Yang Allah janjikan, yang para malaikat juga ikut berjanji. Masya Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqomah dalam akidahnya, istiqomah dalam ibadahnya. Kalau sudah bisa istiqomah, para malaikat turun diutus oleh Allah. Allah berjanji, malaikat pun berjanji. Allah takhafu, engkau gak usah takut. Wala tahzanu, kau gak usah sedih. Wa absyiru bil jannah, kau harus bahagia akan mendapatkan surga. Sudah dikasih tahu akan menjadi ahli surga oleh malaikat. Dikasih bisyarah, kan? Dari dunianya. Nahnu awliyaukum, kami semua ini para malaikat dari langit, ya. Awliyaukum yang siap melayani engkau, siap melayani engkau. Apa yang kau inginkan? Siapa yang harus kau bela? Siapa yang harus kau bela? Siapa yang akan kau sayangi? Siapa yang kau syafaati? Aku siap. Ribut malaikat, membela si A, membela si B, menyelamatkan si A, menyelamatkan si B, memberikan rahmat kepada si A dan si B, karena keinginan orang seperti ini. Paham? Fil hayati dunia, aku siap melayani engkau di dalam kehidupan di mana? Di dunia. Wafil akhirat, dan di akhirat, termasuk alam barzakh. Di dunia, di kubur, di akhirat. Wali Allah itu selalu dikerumuni oleh para malaikat Allah. Selalu dikerumuni oleh para malaikat Allah. Jika Allah sayang kepada hamba seperti itu, sayangnya Allah, cintanya Allah, ridhonya Allah, ampunan Allah, pertolongan Allah tidak pernah berhenti sedetik pun dihujankan kepada orang-orang seperti itu di waktu hidupnya di dunia, di alam kuburnya, dan di akhirat. Bagaimana dengan orang yang dekat dengan kuburan orang seperti itu?
Di waktu hidupnya dekat dengan wali. Iya, setelah wafatnya dekat dengan jasad wali, karena wali tidak ada yang mati. Tidak boleh disebut mati. Ulama-ulama Allah. Iya. Kehidupan di alam barzahnya sempurna. Karomahnya tetap jalan. Syafaatnya jalan. Ijabah doanya jalan. Bahkan orang-orang seperti itu beribadah dalam alam barzahnya. Seperti para nabi sholat dengan Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa. Ngasih masukan kepada Nabi, tausiah. Itulah orang-orang mulia. Walaupun sudah jadi alam barzah. Ahli alam barzah keluar dari alam barzahnya ke Masjidil Aqsa. Jadi bisa saja orang seperti itu datang ke alam dunia. Bisa saja orang seperti itu menghadiri majelisnya ahli dunia. Bisa saja orang seperti itu biasa bertemu, komunikasi dengan ahli dunia. Ya, tapi tentunya tidak sembarang orang. Tentunya tidak sembarang orang. Ke atas. So, bandingan sekarang. Bandingan. Bagusan mana? Tuh. Bagusan mana duduk di dekat wali dan di rumah kita yang penuh dengan sholat. Jadi sekarang banyak pemahaman-pemahaman yang kurang paham kepada bab ini, lalu mengingkari kepada orang-orang yang suka jarah, mengingkari menganggap bid'ah dhalalah kepada orang yang baca Quran di dekat kuburan wali. Innalillah. Ada seorang syekh yang itu memberikan nasihat, maksudnya kepada seseorang santri, ini santri wawasannya kurang luas. Dicaci oleh syekh tersebut, kamu kenapa baca Quran di dekat kuburan? Ya. Ini karena kuburan wali. Kenapa? Kan baca Quran itu bagusnya di masjid. Apakah itu masjid dan kuburan ini mana yang lebih utama? Dia jawab di masjid. Kenapa kamu tidak baca Quran di masjid? Kenapa di kuburan? Gak bisa jawab orang itu. Kalau syekhnya yang datang menghadap al-fakir akan tanya syekhnya. Dan syekhnya dijamin tidak akan bisa jawab. Wahai tuan syekh, ya, kalau semua umat Islam ini harus mengamalkan amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang terbaiknya saja, maka hilanglah yang lainnya. Hilanglah yang lainnya. Dan dianggap salah yang lainnya. Oleh sebab itu nanti syekh juga baca Quran di rumah syekh tidak ada nanti dalilnya. Apakah syekh mau meninggalkan baca Quran dan zikir di rumah syekh karena masjid lebih baik? Apakah syekh mau duduk di masjid selamanya dengan istri syekh? Dan ibadah itu terus di masjid karena masjid lebih mulia daripada semua tempat, begitu? Sehingga dilarang baca Quran di luar tempat itu. Islam diajarkan tidak sesempit apa yang syekh pahami. Zikir, baca Quran dan amal ibadah di tempat yang agung dan tidak agung harus terus ibadah itu memenuhi tempat dan waktu di mana saja dan kapan saja. Bukankah itu ajaran Rasul? Kuburan bagian daripadanya, rumah bagian daripadanya, pasar bagian daripadanya. Kalau semua harus di masjid, yang baca Quran di pasar salah. Begitu? Begitu? Tidak juga ya? Tidak juga ajaran Rasul ibadah di mana saja dan kapan saja harus memenuhi, karena umat Islam bukan penyembah masjid. Umat Islam bukan penyembah Ramadan. Dikala Ramadan dipenuhi dengan ibadah, luar Ramadan setelah Syawal hilang lagi salatnya, hilang lagi berjamaahnya, hilang lagi akhlaknya yang baik, hilang lagi sholawatnya, hilang lagi sedekahnya jariyahnya, hilang lagi silaturahminya. Ini orang penyembah Ramadan. Begitu pula penyembah masjid. Lah, mukmin hamba Allah penyembah Allah. Dimanapun tanah Allah, masjid lebih mulia khair. Jika memungkinkan di masjid, ibadahlah di masjid. Tapi di luar masjid jangan sampai meninggalkan ibadah cuma karena pahamnya masjid lebih baik. Apakah salah membaca Quran di kuburan? Dijamin tidak akan ada yang bisa jawab. Dimanapun pasti jadi bagus. Paham? Paham? Cuma ini masalah ilmiah ini. Karena banyak yang menganggap sekarang duduk di kuburan itu seolah lebih jelek, gitu kan? Tidak. Siapa kuburannya? Kalau kuburannya kuburan kafir, kalau kuburan ahli maksiat, tafadhol. Tapi kalau kuburan seorang alim, wali, soleh, orang dekat dengan orang soleh akan sembuh penyakit hatinya.
Orang dekat dengan orang soleh, berapa banyak hadis yang meriwayatkan, ingat, akan mengalir barokah dari kesolehannya, mengalir barokah dari ma'rifatnya, dari imannya, Islamnya, ihsannya, apalagi seorang wali. Kedekatan secara fisik ini menambah kesempurnaan. Jauh saja kalau ada hubungan hati sudah mendapat anugerah, bagaimana dengan dekat secara fisik? Maka ziarah disunnahkan supaya lebih dekat dengan fisiknya, supaya bertambah. Ziarah kepada Nabi begitu, ada tambahan keistimewaan. Ziarah kepada Nabi akan mendapatkan syafaat Nabi. Bukankah begitu? Karena apa? Karena kedekatan fisik. Orang yang hatinya saja bergantung kepada masjid, mu'allaqun bil masjid, walaupun tidak hadir dalam masjid, mu'allaqun qalbuhu bil masjid. Ini qalbuhu, bukan jasaduhu. Hatinya saja yang bergantung ke masjid, mencintai masjid, mengagungkan masjid. Sudah begitu nanti yaumul qiyamah tidak dikumpulkan dengan umumnya manusia, tapi di bawah naungan keraton Allah, memakai pakaian, tidak lapar, tidak dahaga, bahagia. Bayangkan, hanya hatinya saja. Bagaimana dengan jasadnya? Allah. Paham? Paham? Ini bukan cuma soleh yang kita hadapi sekarang ini, tapi juga ulama wali yang karomahnya masyhur. Mama Rendek yang karomahnya masyhur, muridnya. Mama Gentur, muridnya. Mama Sukaraja, muridnya. Mama Sadang, muridnya. Itu kan? Ulama-ulama di Jawa Barat banyak muridnya. Syekh Yasin Al-Fadani di Makkah sampai muji-muji beliau kepada kakanda dulu almarhum Kiai Haji Muniran waktu ke Makkah. Memuji-muji beliau. Dulu katanya ada ulama dari Bandung, Syekh Muhammad Zarkashi dan Syekh Ahmad Zakaria, yang ilmunya, oh subhanallah, karomahnya mustajab doanya. Salah satu keistimewaan Amarende, sehingga Amarende itu murid beliau pernah mensyahadati itu tuh Raja Arab itu siapa? Raja Saudi. Kata Amarende, si Saudi disahadatan dulu aku kami Saudara syahadatan dulu karena ngilu, karena paham Wahabi, kami disyahadatan dulu si Saudi nama Saudara. Amarende sehingga dihormat oleh Raja Saudi. Karena Amarende pernah berperang dengan tentara Saudi, selama 1 minggu berperang, menahan senjata, tidak ada yang mempan kepada Amarende. Sampai taluk semuanya, sampai Amarende dirajakan oleh Raja Saudi. Bisa dikata Amarende kepada apa dulu cerita. Insyaallah salah satu karomah Amarende ini masyhur di zamannya, Amarende kalau ngobrol sama orang Arab, orang Bedui, Amarende bahasa Sunda. Itu bahasa Arab, tapi ngerti. Allah. Masya Allah. Seperti itu tuh. Oh, bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu bari bahasa Sunda anu kasar teh gitu. Masya Allah. Seperti itu. Ya. Nah, ini gurunya. Guru Amarende yang masyhur karomahnya melanglang di sana di sini. Ini gurunya. Di Muhammad Zarkashi radhiyallahu ta'ala, yang mana beliau pesantrennya di sini yang pertama bertiga, si Joli, 3 serangkai dari kecil sampai jadi wali. Kakek Ki Muhammad Hasan Mustawi, kakek Mama Bojo, Mama Eyang Cibabat, Ki Muhammad Kurdi, dan beliau, sehingga menjadi besan semuanya. Menjadi besan semuanya. Karena pesantren dari kecil. Katanya pesantren dari kecil, apa yang dibawa bekalnya adalah bekalnya puasa selama-lamanya. Selama-lamanya berpuasa dari kecil. Lah kalau buka katanya hanya dengan 1 lembar daun teh di serambi guru, rumah guru. Ini waktu di Rancaketang pertama kali pesantren. Ada ulama sepupu. Begitu diambil kalau buka sahur, jadi cepat tuh hilangnya itu si daunnya itu ya. Kata gurunya, lu pancal, sebenarnya pancal, ngalakna sina sirungan heula, gesirungan mangga alade. Isin ku guru begitu tuh, malu sama guru begitu. Dari semenjak itu kalau buka sahur mencari pucuk daun cangkring, kalau cucukan teh di wahangan, ungal-ungal. Jadi bekal pesantren itu bukan uang, bukan beras, bukan BHS, bukan HP, bukan, tapi apa? Perut dilapangkan. Mama Eyang Cibaduyut bagian tukang yang nyampulin nanti nasi liwet dengan
kerikil-kerikil yang sudah dibersihkan. Jadi kalau malam katanya, kalau malam mudzakarah bertiga nih, ngeliwat, setelah ngeliwat itu hanya dengan cahaya apa itu dun kabung begitu. Kalau melihat kita, giliran makan ini sudah malam nih, jam 10 malam. Giliran makan, mayang sebadudut ini modok, dia kesik, butiran-butiran pasir yang sudah dicuci. Coba, tidak ada hal, makan. Begitu makan, sama yang cibabat, naon dia, saudara sama cibabat itu pilihan, kan pilihan. Akhirnya sudah enak, boro-boro bisa makan enak, cuma satu butir nasi, satu butir, ya udah. Itu bisa 1 minggu, 1 kali. Ini bisa 1 minggu. Kurang sama pokok hanya sajam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama yang bojong waktu pupus wafatnya, begitu mau dimandikan melilit sorban di perutnya. Kulit perutnya nempel ke kulit punggungnya. Puasa sampai wafat. Sama yang Cibaduyut kata apa dulu? Sama yang Cibaduyut kalau beliau bepergian, yang nanam singkongnya beliau sendiri, nanti yang mengambilnya beliau sendiri, yang sengaja merebusnya beliau sendiri. Dulu ditumbuk segede rokok jarum coklat, bungkus jarum coklat itu dimasukkan ke baju. Kemana saja pergi itu 1 bulan tidak habis. Allah. Ini sama yang juga zuhudnya. Beliau punya tanah dari mertua sampai itu situ PVRI tanah beliau, sampai beliau tidak tahu di mana batasannya, tidak urusan suratnya dan sebagainya. Saya kira tidak peduli kepada dunia. Zuhudnya beliau, kita semoga mendapat barokah. Dan Mama dengan Sulaiman adalah putra-putra yang tidak diragukan lagi, mendapat tarbiyah dari seorang alim seperti itu. Masya Allah, ini menjadi keberuntungan kita yang harus kita syukuri. Yang kelima, apa yang kelima? Bahwa yang kelima bukan cuma kita menjadi umat Rasul, tapi yang kelima kita punya silsilah mata rantai keilmuan yang menyambung kepada Rasulullah melalui ulama-ulama wali-wali Allah. Bukan sembarang ulama, tapi wali-wali Allah. Bukan sembarang ulama, tapi para habaib, wali-wali Allah. Ingat, para habaib, wali-wali Allah. Salah satu gurunya Ayam Cibaduyut diantaranya, ya, yang di Makkah, zamannya Said Hasbullah yang menyusun Syarah Badi'ah, itu salah satu gurunya. Salah satu sanadnya, bayangkan. Gurunya Mama Renda siapa? Murid beliau adalah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Langsung bertemu itu, mendapat ijazahnya langsung. Sehingga Mama Renda mengijazahkan lagi kepada Apa Al-Walid, dan Apa Al-Walid mengijazahkan kepada Al-Fakir. Dari silsilah keilmuan dan mu'alafatnya dan doa-doa salawat-salawatnya dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Karena Mama Renda bertemu langsung mendapat ijazah dari Syekh Yusuf bin An-Nabhani. Orang seperti itu. Syekh Ahmad Zaini Dahlan, itu salah satu gurunya. Sama Ayam Rende, bayangkan. Ini sama Ayam Cibaduyut sejajar. Ini, para habaib kesananya dzurriyyah Rasulullah. Inilah yang kelima yang harus kita syukuri, bahwa kita mendapat ilmu, iman, Islam, ihsan. Ingat, dari siapa? Dari silsilah mata rantai yang bukan cuma ulama, tapi aulia, habaib min dzurriyyati Rasulullah. Syukuran yang keberapa? Yang keenam. Kita duduk, Masya Allah, yang keenam. Yang keenam, kita duduk dan dilahirkan dan mungkin di satu negeri yang auliyanya malian dari Sabang sampai Merauke, mendapat silsilah sanad dari para wali Songo. Ingat,
masuk ke Indonesia, tarbiyahnya masih utuh, walaupun kita banyak menyimpang dari ajaran leluhur kita, tapi tarbiyah leluhur kita dari kakek ke atas wali-wali semua. Apalagi keturunan para wali, keturunan para ulama harus lebih bersyukur. Ini yang ketujuhnya. Kenapa? Karena kita punya leluhur dari sisi nasab jasad saja. Wali bin 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 wali terus, tidak ada yang melenceng. Bin wali sama yang Cibaduyut, ibunya siapa? Ibunya adalah Mah Acah. Mah Acah itu waliyatullah, wali perempuan. Beliau putranya Mah Abu Hasan. Itu tuh Cipatik, Mah Abu Hasan putranya Eyang Dalam Ibrahim Cipatik. Dengan Eyang Dalam Ibrahim Cipatik, mantunya Eyang Dalam Haji Abdul Manap Mahmud. Ke atasnya abahnya semuanya wali-wali. Masya Allah, ini jadi jasadnya saja. Sehingga tarbiyah keilmuan dari sisi nasab jasad, dari sisi nasab keguruan, semuanya tersambung kepada Rasulullah. Harus lebih bersyukur lagi. Kita berada di negara yang mayoritas umat Islam, yang aman, yang kaya. Kalau kita mau berkarya apa saja, berbicara apa saja, apalagi kebaikan, bebas. Tidak seperti di negara lain. Di negara lain ada aturan, tidak boleh lebih dari jam 12. Ada aturan. Kalau berbicara yang gini tidak boleh. Tapi di Indonesia bebas. Mumpung masih bebas, para ulama harus betul-betul gencar berdakwah. Mumpung masih bebas. Mumpung masih bebas, amal soleh, pengajian, tabligh apa, silakan sampai subuh. Mumpung masih bebas, didiklah umat sebenar-benarnya. Mumpung masih bebas. Sebelum seperti negara-negara lain, kita dibatasi kalau berbicara di negara lain. Tapi di Indonesia, alhamdulillah, syukur tidak? Yang lain ramai perang, di kita aman. Syukur tidak? Syukur. Ini nikmat yang ketujuh. Nikmat yang ketujuh ini. Nikmat yang keenam. Jadi kalau punya silsilah ke atasnya dari sisi nasab saja wali. Walaupun kitanya si kences. Walaupun kitanya banyak menyimpang, tapi kita punya leluhur adalah para aulia dan ulama. Alhamdulillah, semoga mendapat syafaat leluhur kita, syafaat salafun salih, syafaat sanad-sanad kita semuanya, mendapat barokahnya, mendapat kasih sayangnya, mendapat ridhanya, mendapat pertolongannya. Si kita moga-moga seperti anjing Ashabul Kahfi. Kita moga-moga seperti untanya Nabi Soleh, yang bisa masuk surga bukan karena amalnya, tapi masuk surga karena kasih sayang majikannya, kasih sayang yang membawanya. Orang-orang yang agung, kita mendapatkan syafaat beliau. Haulnya para wali jangan disamakan dengan haul orang umum, karena nilai syafaat wali lebih berharga ketimbang seluruh amal kita, seluruh ilmu kita, walaupun kita siang dan malam beribadah. Karena ingat, ibadah kita bukan ibadahnya wali. Mudah-mudahan pulang dari sini dosa diampuni. Pulang dari sini akhlak berubah menjadi lebih baik. Pulang dari sini semakin dekat dengan ulama dan wali, semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Pulang dari sini semuanya mendapat keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam segala yang Allah anugerahkan kepada kita, keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan dalam bisnis, keberkahan dalam jabatan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat jasmani dan rohani, dengan penuh kasih sayang Allah, penuh ridha Allah, penuh ampunan Allah, penuh penjagaan Allah, penuh hidayah Allah. Semoga kita diikat oleh Allah, diikat dengannya, sehingga selalu ada dalam kebersamaan dengannya, diikat dengan semua kekasih-kekasihnya, sehingga selalu dengan kekasihnya dalam hidup kita di dunia, tatkala di alam kubur, tatkala di akhirat kelak, selalu kita dalam ikatan beliau-beliau agung di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya dikembalikan lagi minal aidin kepada golongan yang disucikan oleh Allah dari dosa-dosa, dari sifat-sifat tercela, seperti bayi yang baru dilahirkan. Wal faizin, mendapat keberuntungan, untung di dunia, untung di kubur dan di akhirat, dengan keuntungan iman, Islam, ihsan, dengan keuntungan semua wasilah-wasilahnya, keuntungan segala kenikmatan-kenikmatannya, baik di dunia, di kubur dan di akhirat kelak. Puncaknya faizin bertemu dengan Allah, bertemu dengan Sayyidina Maulana Muhammad,
berkumpul di surga, berkumpul di bawah benderanya, mendapat minum dari danaunya, bahkan dari telapak tangannya, masuk ke surga dengan syafaatnya, bi ghairi hisab, tanpa dihisab, bijahi Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asril Fatihah. Sebelum pulang, karena dari makan langsung pulang, mohon berdiri dulu, salam wadah dulu. Takutnya nanti al-fakir keluar lalu tidak ada yang mungkin ziarah wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya awliya Allah, ya ashab hadzal maqam, maqamil ziyarah, maqamil karamah, maqamil salamah, maqamil sa'adah, maqamil rahmat, maqamil barakat, maqamil inayat, maqamil riayat, maqamil khairat, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah, ya man qala la ilaha illallah, ya man jahada fi la ilaha illallah, ya man dawama ala la ilaha illallah, ya man amila bimuqtada la ilaha illallah, ya man mata ala la ilaha illallah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya immata ahli syariah wal tariqah wal haqiqah. Assalamualaikum ya ahli al-usul wal isal. Assalamualaikum ya ahli al-qurbi wal nasri. Assalamualaikum ya ahli al-ridwan wal ghufran. Assalamualaikum ya ahli al-ma'rifah wal mahabbah. Assalamualaikum ya ahli al-rashad wal irshad. Assalamualaikum ya sayyidana wa maulana ya Muhammad Qudri radhiyallahu ya Muhammad Zarkashi radhiyallahu ankum wa ardaakum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sayyidana wa maulana Mama Ajengan Muhammad Sulaiman Qudri warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sayyidana maulana Mama Ajengan Hasbullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sayyidana wa maulana Mama Ajengan Dasuki warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sayyidana wa maulana Mama Ajengan Nahrawi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sayyidana maulana ya Mama Ajengan Junaidi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sayyidana ya Ahmad Abdullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sayyidana maulana Mama Aceh warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sayyidina maulana Mama Ajengan Mamun warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sayyidatana Ibu Hajah Juwariyah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sayyidatana Ibu Jumirah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sayyidatana Ibu Jumenah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sayyidatana Hajah Mbok Salmasi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sayyidatana Hajah Humasi warahmatullahi wabarakatuh. Inna jinakum zahirina ilaikum imtithalan bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tiba'an li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam tabarrukan bikum ma'tibaran bi wafatikum wa tawassula ila rabbina fi hajatina liyaqdi lana wa du'a lakum ana sallallahu wahsyatakum wa rahima ghurbatakum wa ghafara dhunubakum wa tajawaza an sayyiatikum wa qabila hasanatikum wa dakhala alaikum ruhun min indillah wa salama minna wa ja'ala jannata manzilakum wa maskanakum wa mawakum wa ma'wana ومأوى أهل بيتنا وذريتنا وإخواننا المؤمنين والمؤمنات والمحبين والمحسنين معكم وأمدنا بمددكم ونفعنا بكم بعلومكم والحقنا بكم إلى أرواحكم وأرواح آبائكم وأمهاتكم وأزواجكم وذريتكم وأصولكم وفروعكم وأهل سلسلتكم الأخيرين عنكم إلى يوم القيامة. حول الله يوم الفاتحة.
الوداع والأمان وأودعت عندكم عند ربي رب العالمين شهادتي وميثاقي إلى يوم القيامة، وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفنا وشرفكم بقولي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.